Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan membahas mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang kelahirannya menuju atau sampai ke diangkatnya menjadi Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan berbagai macam bukti-bukti bahwa beliau ini adalah Nabi yang terpilih dan menjadi Nabi yang terakhir, atau dengan sebutan Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutupnya para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW, salah satu bukti yang menjadi ciri kerasulan dan kenabiannya adalah dengan Allah titipkan mukjizat. Mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang di luar kemampuan akal kita, yang di situ ada hal-hal yang kalau bisa kita sebut hal-hal yang di luar batas kemampuan gitu ya. Dan itu bisa menggunakan mukjizat itu atau digunakan untuk menguatkan dakwah Islam. Di antara mukjizat yang paling agung adalah dengan adanya Al-Quran. Al-Quran yang sampai hari ini bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita hafalkan, merupakan salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana bukti-bukti kerasulan Nabi dan juga mukjizat-mukjizatnya? Mari kita bahas sedikit satu persatu. Yang pertama adalah pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW tinggal di lingkungan orang-orang Arab tentunya, karena Nabi adalah berasal dari suku Quraisy, yang keluarga-keluarganya ini memiliki kebiasaan yang pada saat itu masih jahiliyah adalah menyembah berhala dan juga menyembelih hewan kurban, tapi diserahkan bukan untuk Allah, melainkan untuk berhala-berhala itu atau untuk sesaji ya, sesajen. Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberikan suatu karunia, yaitu adalah Nabi tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kaumnya. Hati nurani Nabi menolak ketika keluarganya, lingkungannya melakukan hal seperti itu. Padahal Nabi saat itu masih usia 8 tahun, tapi Nabi sudah Allah berikan kemampuan untuk menghindari hal-hal yang bisa menyekutukan Allah. Dan Nabi pun ketika oleh saudaranya diajak untuk ke Ka'bah menyembah berhala, Nabi bisa menolak tanpa adanya perselisihan, pertengkaran, dan juga pertumpahan darah seperti itu. Tapi Nabi bisa menolak dengan santun, dengan baik. Nah, kemudian Nabi beranjak lagi lebih dewasa ketika Nabi berusia 12 tahun. Nabi bersama pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang rahib Buhaira. Rahib ini adalah semacam pendeta ya, tapi di agama Yahudi. Yang dimana seorang rahib ini mempelajari kitab Taurat, kemudian menemukan bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman itu seperti ini, yang ciri-ciri itu terdapat di dalam diri Nabi. Sehingga rahib ini kemudian menemui Nabi, menemui paman Nabi, dan mengatakan bahwa ini akan menjadi pemimpinnya umat manusia nanti, dan ini akan menjadi Nabi. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwa Nabi itu sudah dibicarakan dan dikabarkan melalui kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran. Nah, kemudian di antara bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi berusia 15 tahun, Nabi mengikuti perang yang bernama Perang Fijar. Perang Fijar ini perang antara suku Quraisy melawan suku namanya, kalau tidak salah, Qais Ailan. Namanya Qais Ailan. Nah, pertempuran ini mulanya dimenangkan oleh suku Qais Ailan. Tapi tatkala Nabi turun tangan gitu ya, ikut serta membantu paman-pamannya dengan mengumpulkan anak panah yang nanti akan digunakan dilemparkan kembali ke musuh. Hal tersebut menjadikan kemenangan bagi suku Quraisy yang di situ oleh Nabi dibantu. Nah, dan juga kita sedikit mengenal di mana sih letaknya negara Syam itu.
Dan negara Syam ini sudah tidak populer kalau kita dengar Syam gitu ya. Karena dulu itu Syam itu menjadi satu pemerintahan ya, satu daerah pemerintahan, satu kawasan yang saat ini kalau dipetakan kembali maka merujuk kepada sejumlah negara yang ada di Timur Tengah seperti Lebanon, kemudian Palestina, Suriah, dan juga termasuk Yordania. Selanjutnya Nabi juga memiliki beberapa mukjizat yang menguatkan bukti Nabi ini adalah seorang Rasul gitu. Dan mukjizatnya sangat banyak. Tapi yang paling agung adalah yang paling besar, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, yang apabila kita membacanya maka akan mendapatkan pahala. Ketika kita membacanya, direnungkan maknanya, kita paham isi Al-Quran, maka akan menggetarkan jiwa bagi siapapun yang membacanya. Dan banyak sekali juga kisah bahwa orang-orang masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Selain itu, keistimewaan mukjizat Al-Quran ini adalah tidak habis ditelan zaman. Ketika contohnya misalkan Nabi Musa memiliki mukjizat bisa merubah tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan. Mukjizat-mukjizat yang seperti itu hanya terjadi pada masa itu saja. Nabi Isa juga demikian, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu hanya sampai pada saat itu saja. Tetapi Al-Quran sejak diturunkannya sampai hari ini dan sampai nanti kiamat akan terjaga terus. Itulah keistimewaan Al-Quran yang akan terus ada sampai nanti kiamat. Kemudian Nabi juga memiliki Allah karuniai mukjizat berupa adanya peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa untuk menghadap Allah, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, jadi ke langit yang sangat tidak bisa kita jangkau dengan pesawat, dengan roket, dengan segala kendaraan yang bisa dibuat manusia ya. Hanya dibutuhkan waktu 1 malam saja, yang dimana itu tidak mungkin bisa kita tempuh dengan perjalanan darat, perjalanan udara. 1 malam dari Masjidil Haram yang ada di Arab ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian ke langit Sidratul Muntaha. Nah, disitulah ada pertemuan dengan Allah yang nanti lebih lanjutnya ada disyariatkannya perintah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan wajib sampai hari ini. Kemudian Nabi juga ketika masa kecilnya mengalami pembelahan dada, disaksikan oleh kawannya yang di situ adalah anaknya dari Halimah. Halimah ini adalah yang menjadi ibu persusuan Nabi. Melihat Nabi dikerumuni oleh para malaikat dan dibelah dadanya. Melaporlah kepada ibunya Halimah. Saat Halimah kembali, Nabi ternyata tidak apa-apa gitu ya, tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Tapi Nabi menceritakan bahwa para malaikat itu datang membelah dada Nabi, kemudian malaikat itu ada yang membawa air dan menyucikan Nabi, menyucikan dari dosa dan juga berbagai macam kotoran yang ada di dalam kolbunya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir mukjizatnya adalah ketika Nabi bersama Abu Bakar berada di Gua Sur. Nah, peristiwa Gua Sur ini terjadi disebabkan karena adanya hijrah dari kota Mekah ke Yastrib. Yang kelak Yastrib ini akan menjadi kota Madinah yang kita kenali sekarang. Nah, Nabi dan Abu Bakar ini adalah rombongan terakhir yang kemudian dikejar oleh orang-orang kafir yang membenci Nabi dan dakwah Islam. Nabi dan Abu Bakar bersembunyilah di Gua Sur. Saat bersembunyi, ada orang kafir yang menghampiri gua tersebut, kemudian beberapa langkah lagi bisa menemukan Nabi, tetapi berkat pertolongan Allah tidak ditemukan Nabi dan Abu Bakar ini di dalam gua oleh si orang kafir yang tadi mengejar-ngejar Nabi. Dan di situ sangat mencekam, Abu Bakar ketakutan. Di dalam surat At-Taubah ayat 9, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, kalimatnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu diabadikan di dalam surat At-Taubah diantaranya. Nah, di Gua Sur ini kita lihat sedikit ya potretnya. Seperti inilah gambarannya. Sangat sempit ya, kita bayangkan di dalamnya seperti apa. Sepertinya sangat berdesakan gitu ya, hanya berdua. Dan berapa lama Nabi di dalam Gua Sur ini bersama Abu Bakar? 3 hari 3 malam. Sampai orang-orang kafir itu sudah tidak mengejar Nabi lagi. Nabi pun melanjutkan perjalanan hijrahnya ke kota Yastrib bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, tetap semangat dan menjaga kesehatan. Jangan lupa meningkatkan ibadah dan juga pengetahuan dengan banyak membaca buku sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.